Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga klik lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Cerita kali ini datang dari seorang narasumber. Sebut saja dia bernama Asmi. Tentu saja itu bukan nama sebenarnya. Demi menjaga kerahasiaan narasumber, Asmi memiliki pengalaman seram dan mistis yang terjadi saat ia merantau ke kota orang. Beruntungnya Asmi adalah salah satu korban yang berhasil selamat dari kejadian kelam tersebut. Agustus tahun 2008, tepatnya pada tanggal 20, di sebuah kota yang tidak disebutkan namanya, seorang wanita muda bernama Asmi baru saja turun dari bus yang membawanya. Seorang wanita muda bernama Asmi. Saat itu, embun pagi yang belum sepenuhnya menguap dari daunan, dan langit kelabu seperti menyimpan sesuatu. Dengan langkah ragu, Asmi berjalan menuju warung makan terdekat yang ada di sekitar terminal. Warung itu sepi, hanya ada suara kipas angin tua yang berdengung pelan dan juga dendingan sendok dari dapur. Asmi memesan makanan sederhana dan juga segelas teh hangat. Saat itu belum banyak orang yang datang, hanya dia sendiri yang duduk sambil memandangi jalanan dari jendela kayu warung yang sedikit lapuk. Sambil makan perlahan, Asmi memberanikan diri bertanya pada si bapak pemilik warung. Suaranya pelan, agak ragu saat itu. "Maaf pak, saya mau tanya, di sekitar sini ada kos-kosan gak ya?" Si bapak yang dari tadi sibuk membersihkan gelas, ia menoleh dan tersenyum kecil saat itu. "Oh, ada nak. Dari sini sekitar 500 meter. Arahnya sih ke arah timur. Di sana ada sebuah kompleks. Nah, itu banyak kos-kosan di sana." Asmi mengangguk sopan dan membalas saat itu. "Oh, iya pak. Makasih banyak ya pak infonya. Nanti saya ke sana deh." Bapak itu pun kemudian memandang Asmi lebih dalam, seperti membaca sesuatu dari wajahnya. "Mbak ini perantau baru ya?" tanya si bapak. Asmi mengangguk saat itu. "Iya pak, saya kesini mau cari kerjaan. Belum dapat kerja, tapi ya nekat aja dulu. Siapa tahu kan ada rezeki." Wajah bapak itu pun langsung berubah sedikit serius. "Mbak sendirian?" "Iya pak, teman-teman saya sudah pada kerja semua," jawab Asmi sambil tersenyum kecil. Bapak itu mengangguk pelan saat itu. "Oh, ya sudah. Kamu hati-hati ya mbak. Ini tuh kota besar. Banyak yang manis di depan, tapi pahit di belakang. Sebaiknya mbak jaga diri baik-baik, ya." Asmi hanya mengangguk lagi, merasa sedikit aneh dengan ucapan itu, tetapi ia mengabaikannya. Selesai makan, Asmi membayar dan segera mencari ojek untuk mengantarnya ke lokasi yang disebutkan oleh si bapak tadi. "Mas, tahu nggak? Katanya dari terminal 500 meter ada kompleks yang banyak kos-kosannya mas." "Oh, tahu mbak. Ayo, naik aja," jawab si abang ojek. Mereka pun melaju melewati jalanan yang mulai ramai. Setibanya di lokasi saat itu, Asmi berjalan dari satu rumah ke rumah yang lain, tapi semuanya sudah penuh. Tidak ada satupun kamar kosong.
Mungkin karena saat itu memang banyak perantau yang juga mencoba peruntungan di kota ini. Asmi pun mulai merasa cemas. Namun si abang ojek rupanya punya referensi lain. Ia membawa Asmi ke arah pasar kota, ke sebuah perumahan dengan rumah-rumah yang berjejer rapi, namun terlihat tua dan juga sunyi. Di sana setelah bertanya ke beberapa rumah, Asmi pun akhirnya mendapatkan satu kamar di rumah tingkat. Kosannya berada di lantai 2. Pemilik rumah saat itu adalah seorang wanita parubaya bernama Ibu Siti. Tampak ramah dan juga tenang saat itu. Asmi pun langsung membayar uang kos untuk 2 bulan sekaligus. Harga kamarnya cukup murah menurutnya, dan itu sudah termasuk lemari kecil serta dispenser. Setelah mengucapkan terima kasih pada si abang Gojek, Asmi pun masuk ke kamar dan menata barang-barangnya yang tidak seberapa. Kamar itu sedikit lembab dengan jendela yang menghadap ke tembok rumah sebelah. Tidak ada suara, tidak ada cahaya matahari yang masuk. Tapi Asmi terlalu lelah untuk peduli saat itu. Singkatnya saat malam mulai turun perlahan. Suara-suara jangkrik terdengar samar dari kejauhan. Asmi pun merebahkan tubuhnya sejenak. Perutnya lapar, ia memutuskan keluar sebentar mencari makan di warung terdekat. Kosan itu sepi, tangga menuju bawah sedikit berderit saat diinjak. Pintu-pintu kamar yang lain juga tertutup rapat, seperti tidak ada kehidupan saat itu. Mungkin penghuninya sudah tidur atau sedang bekerja malam. Asmi berpikir akan berkenalan nanti saat akhir pekan, ketika semua orang sudah libur kerja. Ketika Asmi lapar saat ia menuju ke warung, jalan menuju warung cukup gelap. Hanya ada lampu jalan redup yang berkedip pelan, seperti akan padam sewaktu-waktu. Memang warung tempat Asmi makan malam dikelola oleh seorang wanita tua bernama Bu Sarti. Dan saat melihat Asmi datang, Bu Sarti langsung tahu bahwa dia pendatang baru. "Mbak, sendirian?" tanya Bu Sarti sambil menyiapkan makanan. "Iya Bu, saya baru sampai tadi siang," jawab Asmi. "Memangnya kosnya di mana Mbak?" "Itu Bu, di rumah tingkat belakang pasar, yang dekat Gang Sempit itu." Mendengar ucapan itu, Bu Sarti berhenti sebentar. Ia menatap Asmi lama lalu tersenyum, meski matanya tidak ikut tersenyum. "Oh, di situ ya," katanya dengan pelan. Sejenak suasananya menjadi hening. Angin malam meniupkan bau tanah basah dan entah kenapa saat itu Asmi merasa seperti ada yang sedang mengawasinya. Tetapi saat ia menoleh hanya ada jalan kosong di belakangnya, tidak ada siapa-siapa. Dan saat setelah itu Asmi pun akhirnya makan di situ. "Ya Bu, kalau gitu saya pesan nasinya ya Bu, 1 porsi." Dan saat itu Asmi dan juga Bu Sarti, Asmi itu berbicara kepadanya kalau dia belum punya pekerjaan. Saat itu Bu Sarti ini nawarin untuk ikut anaknya Nila saja besok ke tempat kerjanya. Katanya ada loker di sana. Nila ini anak Bu Asmi bekerja di salah satu warung makan besar, tempat biasa transit bus-bus antar kota. "Mbaknya ini kerja di mana ya?" "Saya belum dapat kerjaan Bu, makanya saya kesini mau nyari kerjaan." "Oh gitu, gimana kalau ikut kerja anak saya saja Mbak? Besok di tempat kerjanya." "Emangnya kerja apa ya Bu?" "Kerjanya di salah satu warung makan besar, tempat biasa transit bus-bus antar kota." "Oh iya Bu, kalau gitu saya mau deh Bu. Nanti besok pagi saya langsung datang ke sini ya." Asmi pun mengiyakan tawaran Bu Sarti saat itu, dan besok pagi-pagi sekali akan segera datang ke warung. Dan setelah makan selesai, Asmi pun membayar dan segera pulang ke kosannya untuk istirahat dan mempersiapkan esok hari. Namun saat Asmi beranjak terlebih dahulu ke kamar mandi untuk cuci kaki, cuci muka, akan tetapi saat dia berada di dalam kamar mandi,
Tiba-tiba saja Asmi mendengar ada suara seperti tembok yang dipaku. Sontak Asmi pun kaget saat itu. Dia pun mencoba untuk menyelesaikannya dan keluar dari kamar mandi. Karena memang kamar mandinya itu sudah ada langsung di dalam kosannya. Ya walaupun kecil ukurannya saat dia keluar dari dalam kamar mandi, ia langsung mengedarkan pandangannya, mencari-cari suara itu berasal. Tapi Asmi tidak mendapati apapun. Namun saat kemudian, dia dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas tiba-tiba. Sontak Asmi pun merinding kala itu, dan dia langsung segera masuk ke dalam kamarnya. Ia langsung menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Apa ya itu ya? Bikin orang takut aja. Tidur ah. Singkatnya pada keesokan harinya, Asmi pun sudah siap-siap hendak menuju warung. Namun saat keluar kamar, dia bertemu dengan tetangga kosannya. Jumlahnya 4 orang, yaitu Ana, Cantika, Puput, dan juga Bila. Dan masing-masing menempati satu kamar mereka lagi. Saat itu mereka lagi sarapan, mereka ramah dan menyambut kedatangan Asmi. Di sana Asmi penasaran dengan kamar 3 itu. Apakah di sana juga ada orangnya? Namun mereka semua menjawab kalau di kosan ini hanya ada 5 orang, termasuk Asmi, dan satu kamar masih kosong, yakni di kamar 3 lagi. Ya udah Mbak, sini sarapan dulu Mbak. Gabung sarapan aja bareng. Ini udah beri sarapan tadi di warung. Akhirnya saat itu mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Oh iya, itu kamar nomor 3 ada yang itu gak sih? Apa cuma kosong saja? Oh iya, nomor kamar 3 tuh kosong. Cuma ada kita saja. Oh gitu ya. Hingga beberapa saat setelahnya, Asmi hampir saja kelupaan kalau dirinya mau ke warung. Dia pun kemudian saat itu pamit kepada teman-temannya. Aku duluan ya, aku lupa. Aku berangkat dulu ya. Soalnya mau itu cari kerja. Saat itu, Asmi pun segera beranjak pergi menuju warung ke Bu Sarti. Setibanya di warung, Nila sudah menunggu dan setelahnya, mereka pun langsung pergi ke tempat Nila bekerja. Di sana Nila langsung mengenalkan Asmi yang katanya mau daftar kerja di sini. Saat itu, permisi, Pak Haji, ini namanya Asmi. Dia katanya mau kerja bareng Pak Haji. Pak Haji adalah pemilik rumah makan. Oh, ya sudah. Kalau gitu, Asmi harus menjalani masa training dulu ya. Selama 1 bulan, kamu saya terima kerja di sini. Tapi nanti kamu harus menjalani masa training dulu, ya? Iya baik Pak. Ya, jikalau kamu kerjanya bagus, maka kamu bisa kerja di sini terus. Jika tidak, ya taulah apa yang bakal terjadi nanti. Iya Pak, saya tidak akan mengecewakan Pak. Dan mulai sejak itulah Asmi ini giat kerja di situ sampai pada akhirnya. Tak terasa 1 bulan setelahnya dia benar-benar diterima sah kerja di situ. Dan bahkan setelahnya Asmi juga sudah akrab dengan teman-teman kosannya. Mereka sering nongkrong bareng di depan kosan. Apalagi ketika pagi hari itu mereka libur kerja. Dan saat mereka semua sedang nongkrong di malam hari di depan kos-kosannya sambil makan camilan, dan saat itu juga saat sedang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan suara motor Puput yang tiba-tiba ambruk. Sontak mereka semua pun langsung terdiam dan menoleh ke arah motor yang ambruk itu. Setelahnya mereka pun membantu untuk mengangkat kembali motornya yang ambruk saat mereka sedang nyanyi bareng. Saat mereka sedang mencarikan suasana malam. Namun ketika mereka sedang asik itu, mereka dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas begitu saja. Dan tidak hanya itu saja, mereka juga mencium bau busuk yang menyengat.
Bau itu datang begitu pekat seperti bangkai yang membusuk berminggu-minggu. Entah dari mana asalnya, tapi jelas aroma itu menyelimuti sekitar kosan mereka, seperti kabut yang menggumpal pekat mengisi paru-paru dengan aroma kematian. Mereka semua pun terdiam, hanya saling pandang dengan sorot mata yang penuh tanya dan takut. Lalu Cantika pun pelan-pelan berkata, "Kalian nyium juga gak baunya?" Asmi mengangguk dan menjawab pelan, "Iya, baunya kok kayak bangkai ya. Tapi ini baunya aneh banget deh. Gak wajar." Ana saat itu langsung berdiri dan menoleh ke arah gang kecil di samping kosan. Dan ia menunjuk pelan saat itu. Kalian lihat itu gak?" Mereka semua menoleh dan seketika mereka membeku. Ada sosok bayangan tinggi besar berdiri di ujung gang dengan tubuhnya seperti diselimuti asap hitam. Matanya merah menyala menatap lurus ke arah mereka. Namun yang paling menyeramkan adalah cara sosok itu menghilang. Dia tidak berjalan, tidak juga lari, tapi menguap perlahan seperti terbakar. Dari ujung kaki hingga kepala, lenyap tanpa suara. Hanya menyisakan aroma busuk yang semakin menyengat, membuat mual dan menggujang dada, seolah ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang tengah mengintai dari kegelapan malam itu. Kini sepertinya kosan mereka sudah tidak lagi terasa aman. Malam itu menjadi awal teror yang belum mereka sadari sepenuhnya, dan bisa saja menjadi mimpi buruk yang nyata dan juga mengerikan. Setelah kejadian itu, akhirnya mereka pun memilih untuk tidur saja, kembali ke kamar kosannya masing-masing. Malam mulai merambat lebih dalam. Suara jangkrik bersautan seperti alunan nyanyian gelap. Namun keheningan itu tak berlangsung lama. Keesokan paginya kabar buruk menerpa. Uni, salah satu penghuni kos yang tinggal tak jauh dari situ, ditemukan tewas mengenaskan setelah mengalami kecelakaan maut. Tubuhnya tergeletak kaku di jalanan. Darah mengalir membentuk pola tak beraturan di aspal, seperti simbol kematian yang belum selesai dituliskan. Dan sejak hari itu, kepengurusan kosan pun diambil alih oleh pamannya, seorang pria bernama Pak Hadi. Namun kehadiran Pak Hadi justru membuat para penghuni merasa semakin tak nyaman. Bukan hanya karena pengurusannya yang lamban, tapi juga sikap genitnya yang menyebalkan. Saat menagih uang kos, ia selalu bersikap seakan melewati batas, terutama pada Cantika dan juga Bila. Rayuannya tak berhenti, seakan setiap kalimatnya itu dibalut dengan niat menjijikan. Cantika dan Bila bukannya tak suka dipuji, tetapi mereka merasa risih diperlakukan seperti itu oleh lelaki setua ayah mereka. Meskipun Mbah Hadi juga berlaku genit ke yang lain, perlakuannya terhadap Cantika dan Bila terasa lebih parah. Mungkin karena keduanya ini memiliki paras yang cantik dan juga tubuh yang berisi, juga yang modis dan seksi. Singkatnya, setelah Pak Hadi pergi, Cantika dan Bila pun meluapkan keluh kesah mereka. Kenapa sih Mi? Pak Hadi itu genit banget. Sumpah deh, aku risih banget, keluh Cantika saat itu. Asmi yang mendengarnya hanya mengangguk sambil menyarankan, "Udah Tik, kamu cuekin aja. Jangan dilayani kalau nggak penting." Cantika menghela nafas panjang lalu mengangguk dengan pelan. "Iya Mi." Malam itu pun Asmi tidur lebih awal karena ia kelelahan bekerja seharian. Namun ketika di tengah malam tubuhnya itu terbangun dengan tiba-tiba. Ia merasa kebelet buang air kecil. Dengan mata setengah terbuka, ia pun melangkah keluar kamar, berjalan pelan menuju kamar mandi yang berada di ujung lorong. Lorong itu tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu remang yang biasa menerangi tampak berpendar lemah. Dan saat kakinya menyentuh lantai dingin di dekat kamar mandi, tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki samar dari belakang. Langkah itu pelan namun jelas. Asmi menoleh dengan cepat, tetapi tepat di belakangnya hanya ada lorong kosong yang sunyi. Bulu kuduknya langsung berdiri, ia pun menelan ludah, melanjutkan langkahnya menuju kamar mandi saat itu.
Sesampainya di dalam, ia segera berjongkok, mencoba menyelesaikan kebutuhannya secepat mungkin. Tapi belum sempat ia selesai. Tok tok tok. Suara ketukan pintu menggema. Terdengar pelan tapi sangat jelas. Jantung Asmi berdetak lebih cepat saat itu. Siapa sih yang mengetuk? Malam-malam gini kok berisik banget, pikirnya. Ia lalu mempercepat gerakannya, buru-buru menyelesaikan urusannya saat itu. Lalu ia membuka pintunya. Namun ketika ia membuka, yang ia lihat hanyalah lorong kosong dan juga sunyi. Aduh, asli deh, ini kok makin aneh ya. Gumamnya pelan sambil mengusap lengannya yang penuh bulu meremang. Ia menoleh kiri dan juga ke kanan. Tak ada siapa-siapa. Langkahnya kemudian membawanya kembali ke kamar. Namun tepat saat melewati dinding kamar nomor 3, matanya menangkap sesuatu. Sebuah bayangan hitam tak berwujud jelas, hanya bentuk samar seperti kabut pekat yang melintas cepat di tembok. Bayangan itu menghilang secepat kemunculannya. Asmi tersentak, lalu langsung berlari masuk ke kamarnya dan menenggelamkan tubuhnya di dalam selimut, berharap malam segera berganti. Di malam yang berbeda, Cantika duduk di depan teras kosan, karena saat itu ia merasa gerah di dalam kamarnya. Ia memainkan ponsel mencoba mengusir rasa suntuk yang menggantung di dadanya. Namun tiba-tiba, matanya menangkap sesosok bayangan hitam yang berkelebat di hadapannya. Cepat dan samar tapi cukup untuk membuat jantungnya tercekat. Bersamaan dengan itu, bau busuk pun menyeruak, begitu menyengat hingga menusuk ke dalam hidung. Campuran bau bangkai dan juga darah. Ia menelan ludah saat itu. Tubuhnya kaku, kulitnya bergidik dan perlahan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangnya. Dengan sangat pelan saat itu, Cantika pun mencoba menoleh. Dan saat ia berhasil membalikkan kepala, matanya membelalak lebar. Tepat di belakangnya berdiri sosok mengerikan. Matanya merah menyala, menatap tajam seolah ingin menelan Cantika bulat-bulat. Wajahnya tak jelas, seperti terbakar dan juga meleleh. Namun tatapan matanya menusuk langsung ke dalam jiwanya. Cantika pun menjerit histeris, namun jeritanya hanya bertahan sebentar sebelum tubuhnya itu ambruk jatuh pingsan di lantai saat itu. Tak lama berselang saat itu, Ana yang baru pulang dari kerja shift sore mendapati tubuh Cantika tergeletak tak sadarkan diri. Ya Allah, Cantika, Cantika, bangun! Teriak Ana dengan panik. Ia pun langsung berlari menghampiri. Suaranya membangunkan para penghuni kos lain. Asmi keluar dari kamarnya langsung menghampiri bersama Bila. Nah, kenapa dia bisa pingsan? Tanya Asmi dengan cemas. Aku gak tahu, Mi. Aku baru pulang, udah lihat dia begini. Jawab Ana dengan panik. Ya sudah, aku ambilkan minyak angin dulu ya. Ucap Asmi dengan cepat. Tak lama kemudian saat itu Asmi pun kembali dengan minyak angin dan mengoleskan ke pelipis Cantika. Beberapa menit kemudian Cantika pun mulai sadar. Matanya berkedip pelan, masih tampak syok saat itu. Air, cepat, minta air, gumamnya. Bila pun langsung berlari ke kamar untuk mengambil air putih. Tapi baru saja sampai di pintu kamarnya, Bila tiba-tiba berhenti saat itu. Sosok bayangan hitam melintas cepat di ujung matanya, disertai bau busuk yang laki-laki membuatnya hampir muntah. Ia menahan nafas menggigit bibirnya, lalu buru-buru mengambil air dan kembali ke depan. Ini Tik, minum dulu, ucap Bila sambil menyerahkan gelas. Makasih ya Bil, ujar Cantika dengan lemah. Namun dalam hati mereka semua sadar sesuatu yang mengerikan sedang menghantui kosan itu. Sesuatu yang mungkin belum puas. Suatu malam saat itu, Bila sedang menonton televisi di ruang tengah kosannya. Suasana sunyi, hanya suara dari televisi yang menemani. Namun tiba-tiba saja pintu kamarnya itu menutup sendiri.
Tidak ada angin, tidak ada siapa-siapa. Dentuman pintu membuat jantungnya melompat kaget. Belum sempat menenangkan diri, terdengar suara lirih memanggil namanya dari arah yang tak jelas. Suaranya pelan, parau tapi jelas, menyebut namanya saat itu. Bila pun langsung berlari ke dalam kamar, menyelimuti tubuhnya dengan selimut. Seakan itu bisa melindunginya dari apapun yang ada di luar sana. Di waktu yang sama, Cantika yang sedang tiduran di dalam kamar sambil bermain ponsel. Tiba-tiba ia mendengar suara dengkuran pelan dari arah samping kasurnya. Awalnya ia mengira itu suara dari luar kamar. Tetapi lama-kelamaan, suara itu terdengar sangat dekat, seperti berasal dari kasur itu sendiri. Perlahan saat itu Cantika pun menoleh. Seketika tubuhnya kaku. Di sana ia melihat terbaring sosok pocong dengan wajah menghitam legam. Mata merah menyala menatap tajam ke arahnya. Mulutnya menganga mengeluarkan aroma bangkai yang menyengat. Cantika tak bisa bergerak saat itu. Suaranya tercekat. Beberapa detik kemudian tubuhnya roboh dan ia pingsan di tempat saat itu. Dan sejak malam itu, kosan tersebut dihantui teror-teror yang tak masuk akal. Di tengah malam saat Asmi terbangun karena ingin buang air kecil lagi. Namun sebelum ia keluar kamar, ia mendengar suara tangisan perempuan. Tangisan itu lirih tapi memilukan. Asmi yang sudah tak tahan pun memutuskan ke kamar mandi terlebih dahulu. Setelah itu ia berjalan ke depan kosan, mencoba mencari asal suara. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati di atas pohon yang berdiri tepat di depan kosannya ada sosok wanita berpakaian putih lusuh. Rambut panjang menjuntai, menangis terseduh-seduh tanpa henti saat itu. Wajahnya tertutup rambut. Tubuh Asmi pun langsung lemas dan ia pun jatuh pingsan di halaman kosan. Keesokan paginya saat Puput dan Ana yang hendak berangkat kerja, ia melihat tubuh Asmi tergeletak tak sadarkan diri. Mereka pun panik berteriak minta tolong. Beberapa bapak-bapak tetangga kos pun berdatangan dan membantu mengangkat tubuh Asmi. Saat itu pula mereka semua melihat Cantika juga terkapar di lantai dalam kamarnya yang pintunya terbuka dengan lebar. Dan pada malam harinya, Bila yang baru saja pulang kerja dari pabrik, ia berjalan kaki karena tak ada jemputan saat itu. Sepanjang jalan sepi, tapi tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki mengikuti dari belakang. Awalnya pelan, lalu semakin jelas. Ia pun menoleh dan seketika saat itu wajahnya memucat. Ada pocong melayang perlahan di belakangnya. Wajahnya menyeramkan, kain kafannya kotor dan juga berlumuran darah. Matanya merah membara saat itu. Bila langsung lari sekuat tenaga di kosannya. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar. Ia buru-buru ke dapur mengambil air putih untuk menenangkan diri. Namun saat itu, ketenangannya tak berlangsung lama. Dari balik jendela belakang kosan, terdengar suara geraman rendah, kasar dan juga berat. Ia mencoba mengintip dengan sangat hati-hati. Dan di sana, tepat di luar jendela berdiri sosok pocong itu. Sosok pocong yang pernah dilihat oleh Cantika. Masih dengan mata menyala mengawasinya. Bila pun langsung menjerit kecil berlari masuk ke kamarnya, mengunci pintu dan bersembunyi di balik selimut. Bulan demi bulan berlalu, Ana pun akhirnya pamit pulang ke kampung. Karena ia juga sudah tak kuat dengan gangguan-gangguan yang mengerikan di kosannya. Katanya saat itu ia juga akan dijodohkan oleh orang tuanya. Mereka semua sedih harus berpisah. Kehilangan satu teman di kosan terasa benar-benar hancur. Tak lama kemudian Puput juga menyusul pulang kampung karena kontrak kerjanya sudah habis. Katanya ia ingin buka usaha kecil di rumahnya. Kini hanya tersisa 3 orang di kosan, Asmi, Cantika, dan juga Bila. Mereka bertiga sering tidur bareng untuk mengurangi rasa takut.
Hingga pada saat suatu malam minggu, karena keesokannya harinya libur kerja, mereka berkumpul di kamar Cantika. Suasana awalnya hangat dan juga santai, tapi tiba-tiba mereka melihat bayangan hitam melintas cepat di dinding kosan. Bayangan itu tak berbentuk, hanya gelap dan juga menakutkan. Mereka terdiam. Tak lama saat itu terdengar gebrakan keras dari pintu depan, seperti ada yang menendangnya dari luar. Blubrak! Jantung mereka nyaris copot saat itu. Bersamaan dengan itu, bau busuk pun menyengat tercium di seluruh ruangan. Bau itu seperti bangkai bercampur darah basi. Dan tanpa banyak bicara, mereka bertiga langsung masuk ke bawah selimut masing-masing, berharap malam segera berhenti dan teror itu bisa menghilang. Ketika tengah malam, ketika Asmi, Cantika, dan Bella sedang tertidur pulas-pulasnya, udara memang terasa dingin dan juga sunyi menyelimuti seluruh kosan. Tiba-tiba saat itu Cantika terbangun. Matanya masih setengah terpejam, namun rasa ingin buang air kecilnya memaksanya bangkit dari tempat tidurnya. Ia melangkah pelan menahan kantuk sambil berjalan menuju kamar mandi yang berada di ujung lorong. Langkah kakinya menyentuh lantai yang dingin, dan saat itulah ia mendengar suara langkah kaki lain. Kletuk, kletuk, kletuk. Perlahan saat itu, suara-suara itu menghantui dari belakang. Jantung Cantika berdegup dengan kencang. Ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Lorong kosong hanya temaram cahaya lampu yang menggantung dengan lesu. Ia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu melanjutkan langkah ke kamar mandi. Sesampainya di sana, ia pun membuka pintu. Ia masuk dan juga duduk. Namun belum selesai, ia membuang air kecil. Suara ketukan pun terdengar dari luar pintu kamar mandi. Tok, tok, tok. Iya, bentar. Tok, tok, tok. Siapa sih itu? Iya, bentar. Saut Cantika sambil menduga bahwa itu pasti Asmi ataupun Bella yang juga terbangun dan ingin ke kamar mandi. Setelah ia segera menyelesaikan urusan buang airnya, ia pun mencuci tangan dan membuka pintu. Namun saat pintu terbuka, Cantika menjerit tertahan. Yang berdiri di depannya bukanlah Asmi atau Bella, melainkan seorang wanita dengan wajah penuh luka dan juga bengkak. Tubuhnya mengenakan pakaian putih lusuh dan juga kotor. Rambut panjangnya menjuntai menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Matanya menatap Cantika tajam. Matanya itu mirip dengan Bu Siti yang dulu tinggal di kosan itu sebelum ditemukan tewas tergantung di kamar belakang. Setan! Tubuh Cantika langsung lemas tak kuasa. Ia pun pingsan seketika di depan kamar mandi. Tubuhnya terkulai tanpa daya, matanya terpejam dalam ketakutan yang membeku. Dan beberapa menit kemudian saat Asmi terbangun karena merasa haus, ia melangkah ke dapur untuk mengambil air putih. Dan saat hendak kembali ke kamar, ia mendapati tubuh Cantika sudah tergeletak di lantai lorong tepat depan kamar mandi. Cantika? Cantika! Bangun! Teriak Asmi, panik sambil mengunjang tubuh sahabatnya saat itu. Tak ada jawaban. Dengan gemetar, ia pun buru-buru mengambil minyak kayu putih dari dalam tasnya, mengoleskannya ke pelipis Cantika, dan menepuk-nepuk pipinya dengan pelan. Beberapa saat kemudian, Cantika pun perlahan membuka mata. Pandangannya kosong. Ia seperti linglung dan tubuhnya masih gemetar. Bentar, aku ambilkan minum dulu, Tik. Ucap Asmi cepat. Ia pun lalu berlari ke dapur. Air putih yang dingin segera ia sodorkan ke tangan Cantika. Cantika saat itu sudah tersadar. Ini, minum dulu, biar lebih tenang. Cantika menatapnya lemah lalu mengangguk. Dengan tangan gemetar, ia pun menenggak air putih itu sedikit demi sedikit. Makasih ya, Mi. Iya,
Asal kamu gak apa-apa kok. Emangnya tadi kamu kenapa sih, Tik? Kok tiba-tiba pingsan di depan kamar mandi? Cantika menunduk saat itu. Aku lihat hantu. Dia mirip banget sama Bu Siti loh, Mi. Ucapnya dengan pelan, nyaris tak terdengar. Ya sudah, ayo kita kembali ke kamar. Kamu lanjut tidur lagi, biar enakan badannya. Hari demi hari berlalu, namun ketakutan itu tidak menghilang. Kos-kosan itu ternyata menyimpan rahasia yang lebih dalam dan juga gelap dari yang mereka kira. Mereka pun mulai sadar bahwa segala teror yang mereka alami bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang bangkit karena sebuah kesalahan besar yang telah dilakukan oleh seseorang. Seiring berjalannya waktu, singkatnya pada suatu siang, saat Asmi sedang sendirian di kosan karena Bila belum pulang kerja dan Cantika sedang tidur, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Dari balik jendela kamarnya, ia melihat Pak Hadi, pemilik kosan, menghampiri kamar Cantika. Dengan tangan kanan membawa kotak makan, Pak Hadi mengetuk pintu Cantika saat itu. Tak lama Cantika pun keluar dari kamarnya, menerima makanan itu tanpa banyak bicara. Raut wajahnya tampak canggung, enggan. Ia pun segera masuk kembali dan menutup pintu tanpa sepatah kata pun. Asmi hanya mengamati dalam diam, dan saat itulah semuanya mulai terasa semakin janggal. Loh, kok Pak Hadi perhatian gitu sih sama Cantika? Kenapa ya? Apa ada sesuatu? Setelah ia curiga seperti itu, Asmi pun meninggalkan pikiran-pikiran buruknya. Dan ketika malamnya Asmi dan Bila pun meledek, Cantika yang terlihat uring-uringan saat itu hanya diam saja dan ia terus menolak. Cie, yang dikasih makanan sama Pak Hadi nih, kuda Bila sambil tertawa kecil. Les, sekarang jadi kesayangan pemilik kosan ya? Tambah Asmi dengan gurauannya. Apaan sih kalian? Bersik banget deh. Cantika melempar buku kecil ke arah dua temannya itu. Wajahnya pun kesal dan juga panik. Namun tawa itu hanya berlangsung sebentar. Tak lama kemudian mereka bertiga pun keluar kosan untuk mencari makan. Di luar saat itu angin malam berembus aneh, seperti ada yang mengikuti langkah mereka dalam bayang-bayang gelap yang menyatu dengan malam. Dan aroma-aroma busuk itu masih kembali tercium di kosan mereka yang mengerikan. Dan pada malam itu, selepas mereka kembali ke kamar masing-masing, setelah mereka makan malam, suasana di kosan pun kembali hening. Angin malam menyusup lewat celah-celah jendela, membuat tirai bergoyang perlahan. Di dalam kamarnya yang remang, Cantika duduk termenung sambil memainkan ponsel. Namun rasa kantuk perlahan mulai menyerang. Tiba-tiba saat itu, telinganya menangkap suara lirih, suara tangisan seorang wanita yang terseduh-seduh. Ia pun langsung terdiam, matanya menatap lurus ke arah dinding, mencoba memastikan dari mana suara itu berasal. Suara tangisan itu terdengar pelan namun memilukan. Cantika hanya menajamkan pendengarannya. Tangisan itu terdengar seperti dari kamar sebelah. Ia menghela nafas. Loh, itu pasti Bila itu. Mungkin capek kerja kali ya, atau berantem sama pasangannya, jadinya dia nangis. Ia berusaha mengabaikan suara itu, menganggapnya sebagai hal biasa. Namun belum sempat ia benar-benar memejamkan mata, ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan-bayangan putih pun melintas cepat di depan pintu kamarnya, sekelebat seperti kabut tebal yang bergerak dengan sendirinya. Tubuh Cantika menegang, bulu kuduknya berdiri dengan seketika. Matanya membelalak menatap pintu yang masih tertutup rapat. Hah? Apa itu tadi? Bisiknya dengan pelan. Ia tidak berani bergerak, bahkan nafasnya terasa sesak.
Namun karena rasa kantuk sudah terlalu kuat, ia pun akhirnya membaringkan tubuh dan memaksakan diri untuk tidur saat itu. Namun saat ia tertidur, di saat itulah mimpi buruk menyambutnya. Di dalam mimpinya ia berada di sebuah ruangan yang gelap gulita. Tak ada dinding, tak ada lantai, hanya kegelapan yang melingkupi segalanya. Dari arah belakang terdengar suara langkah kaki dengan pelan, menyeret, seperti seseorang berjalan tanpa sepatu di lantai basah. Cantika menoleh saat itu, tapi tak ada apa-apa. Ia memutar tubuh, matanya mencari sumber suara itu. Namun hanya kegelapan yang membalas tatapannya. Suara langkah-langkah itu pun terus mendekat. Irama langkahnya berat dan juga menyeramkan. Cantika mulai panik. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar saat itu. Ia ingin lari tapi kakinya seperti menancap di tempat. Loh, ada apa ini? Kok aku gak bisa gerak? Dan beberapa saat kemudian, dari depan matanya muncul cahaya redup, seperti lentera yang menyala samar-samar. Cahaya itu bergerak perlahan ke arahnya. Cantika pun menyipitkan mata mencoba melihat lebih jelas siapa yang membawa cahaya itu. Dan saat cahaya itu cukup dekat, wajah seorang mulai terlihat. Wajah yang tak asing, namun justru membuat darah Cantika membeku. Itu adalah wajah Pak Hadi. Namun kali ini, wajahnya bukan seperti biasa. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya hitam legam, tanpa bola mata. Dan senyum lebarnya membelah wajah sampai ke telinga. Cantika ingin menjerit, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Sosok Pak Hadi pun terus mendekat, dan cahaya lentera itu padam seketika, menenggelamkannya kembali ke dalam gelap pekat yang mengerikan. Jadi siapakah Pak Hadi? Dan siapakah sosok yang terus menghantui kos-kosan itu yang diisi oleh 3 wanita? Sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.